Pernah dengar nggak kalau pikiran kita itu punya kekuatan untuk membentuk realitas? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah ide yang, wah, revolusioner banget. Dari bukunya Esther dan Jerry Hicks. Kita bakal kupas apa sih sebenarnya the law of attraction, atau hukum ketertarikan itu. Coba deh, ingat-ingat, pernah nggak sih ngerasain satu hari itu kayaknya semua lancar banget? Apa aja yang kita mau dapat, kayak jadi magnet keberuntungan gitu. Tapi ada juga hari di mana, ya ampun, sebaliknya banget kan? Nah, menurut buku ini, itu tuh bukan kebetulan loh. Terus, apa dong rahasianya? Jadi, ini bukan soal untung-untungan. Buku The Law of Attraction ini bilang kalau ini tuh sebuah hukum alam. Serius, senyata hukum gravitasi. Intinya, kita semua ini, Anda, saya, kita semua ini adalah magnet hidup. Oke, jadi apa sih sebenarnya hukum ini? Gimana definisinya? Yuk, kita lihat. Definisinya tuh ternyata simpel banget. Buku ini bilang, apa yang serupa dengan dirinya sendiri akan ditarik. Kalau diibaratkan, ya kayak pepatah burung dengan bulu yang sama terbang bersama. Nah, persis kayak gitu konsepnya. Gampangnya gini, Anda itu bakal menarik apa yang paling sering ada di pikiran Anda. Nah, ini dia, baik Anda suka atau tidak. Dan ini poin yang paling penting nih. Alam semesta itu nggak peduli fokus Anda positif atau negatif. Dia cuma merespon, ya fokusnya itu sendiri. Buku ini ngejelasinnya pas banget deh. Katanya, lihat diri Anda sebagai magnet yang menarik esensi dari apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Nah, jadi catat ya, kuncinya bukan cuma di pikiran, tapi juga di emosi yang ngikutin pikiran itu. Dan ternyata, Law of Attraction ini baru satu bagian loh, kayak puncak gunung es aja. Buku ini jelasin kalau ada 3 hukum universal yang jadi fondasi realitas kita. Penasaran kan apa aja? Jadi, ada 3 hukum utama. 3 hukum ini katanya nih bekerja terus-menerus tanpa henti dan ngebentuk semua pengalaman hidup kita. Oke, yang pertama kan hukum ketertarikan, yang narik hal-hal yang mirip. Nah, dari situ kita naik level ke yang kedua, ilmu penciptaan yang disengaja. Di sini kita mulai aktif nih, memfokuskan pikiran kita. Dan yang paling puncak, yang ketiga adalah seni membiarkan. Ini soal melepas kontrol, pasrah, dan ngebiarin hal-hal baik datang. Ketiganya ini satu paket, kerja barengan. Oke, kita udah sepakat ya, pikiran itu magnet. Tapi gimana sih cara kerjanya? Mekanismenya gimana? Yuk kita dalami lagi. Nah, ini dia nih, mungkin rahasia terbesarnya. Semesta itu nggak dengar kata jangan atau tidak. Jadi kalau Anda mikir, saya nggak mau sakit, yang ditangkap sama semesta itu cuma sakit. Fokusnya kan ke situ. Jadi kuncinya apa? Ya alihkan fokus. Bukan nggak mau sakit, tapi saya mau sehat. Paham kan? Oke. Terus gimana caranya kita tahu saat ini kita lagi narik apa sih? Ada semacam penandanya nggak? Semacam GPS gitu? Ada. Buku ini nyebutnya batin atau inner being. Anggap aja ini tuh versi diri kita yang lebih tinggi, yang lebih bijak. Sumber intuisi kita lah. Dan cara dia ngobrol sama kita itu lewat emosi. Jadi emosi kita itu semacam sistem navigasi internal. Gini deh cara gampangnya. Lagi ngerasa senang, damai, semangat, itu artinya pikiran Anda lagi sejalan sama apa yang Anda mau. Tapi kalau lagi ngerasa cemas, marah, sedih, nah itu alarm, sinyal buat ganti fokus. Jadi emosi itu bener-bener kompas kita. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Buku ini ngasih satu latihan keren namanya Loka Karya Kreatif buat nerapin ini semua. Kita bongkar yuk langkah-langkahnya. Ini tuh latihan harian yang simple banget, cuma butuh 15 menit setiap hari. Tujuannya, biar kita bisa secara sadar, secara sengaja ngarahin kekuatan magnet kita ini. Nggak lagi by default. Langkahnya cuma ada 4, gampang kok. Pertama, bikin diri Anda happy dulu. Dengerin musik, main sama peliharaan, apa aja deh. Kedua, cari tempat yang tenang, duduk diam 15 menit. Ketiga, visualisasikan, bayangin dengan detail kehidupan ideal yang Anda mau. Dan ini yang paling penting, langkah keempat, rasakan emosinya. Bener-bener rasain seolah-olah itu semua udah jadi kenyataan. Karena emosi itulah yang jadi bensin buat magnet Anda. Nah, terus buat apa sih ini semua? Apa tujuan akhirnya kalau kita konsisten ngelakuin ini? Ini dia intinya. Sadar atau nggak sadar, kita semua ini selalu menciptakan realitas kita. Setiap saat. Nah, tujuan dari semua latihan ini adalah biar kita pindah gigi. Dari yang tadinya menciptakan secara default, nggak sengaja, jadi seorang pencipta yang disengaja. Kita yang pegang setir kehidupan kita sendiri.
Jadi, kalau mau dirangkum, ada 3 hal penting yang harus kita pegang. 1, fokus Anda itu menarik. 2, emosi Anda itu penunjuk arahnya. Dan 3, ini yang paling keren, Anda itu bukan cuma penumpang. Anda adalah sutradara sadar dari realitas Anda sendiri. Dan semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Coba tanya ke diri sendiri sekarang, berdasarkan apa yang lagi saya pikirin dan rasain saat ini, sebenarnya realitas macam apa sih yang lagi saya undang untuk datang?